Hana duduk di meja makan yang luas dengan meja marmer berkilauan. Hidangan sudah tersaji dengan rapi, tetapi suasana sunyi mengisi ruangan. Ia menatap ke arah kursi kosong di seberangnya, kursi yang seharusnya diduduki oleh suaminya, Adrian. Namun, malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, Adrian tidak pulang tepat waktu. Hana menghela napas pelan. Sudah hampir 1 tahun ini, rumah tangganya terasa hampa. Adrian semakin sibuk dengan pekerjaannya dan semakin dingin padanya. Dulu, suaminya selalu pulang dengan senyum hangat dan menceritakan berbagai hal yang terjadi di kantornya. Namun sekarang, teleponnya pun sering tak terjawab. Tak lama, suara deru mobil terdengar dari luar. Hana segera berdiri dan menuju pintu, berharap bisa menyambut suaminya seperti biasa. Namun, harapannya segera pupus saat Adrian keluar dari mobil tanpa menoleh sedikit pun padanya. Pria itu berjalan melewatinya begitu saja, seolah Hana tak lebih dari bayangan di rumah ini. "Kamu sudah makan?" tanya Hana dengan lembut. Adrian mengangguk singkat tanpa berkata apa-apa, lalu langsung melangkah menuju kamar. Hana menggigit bibirnya, menahan kesedihan yang mulai menguar di dadanya. Ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya, tapi ia tak tahu apa penyebabnya. Saat Hana hendak masuk ke dalam kamar, suara ponsel Adrian berbunyi. Suaminya yang awalnya tampak lelah, kini wajahnya berubah cerah. Tanpa sadar, Hana mencuri dengar. "Iya, aku segera ke sana," ucap Adrian dengan suara pelan namun penuh antusias. Hana merasakan sesuatu yang mencengkeram hatinya. Suaminya tak lagi seperti dulu, dan instingnya berkata bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Malam itu, Hana tak bisa tidur. Kata-kata Adrian saat berbicara di telepon terus terngiang di kepalanya. Kemana suaminya akan pergi di tengah malam seperti ini? Kenapa suaranya terdengar begitu bersemangat? Berbeda dengan cara ia berbicara padanya? Penasaran, Hana bangkit dari tempat tidur dan mengintip keluar jendela. Dari celah tirai, ia melihat Adrian melangkah cepat menuju mobilnya. Tanpa pikir panjang, Hana mengambil jaket dan mengikuti suaminya secara diam-diam. Di dalam mobilnya, jantung Hana berdegup kencang. Ia mengikuti Adrian yang melaju di jalanan sepi hingga berhenti di sebuah kafe kecil yang masih buka larut malam. Dari tempatnya duduk di dalam mobil, Hana melihat Adrian turun dan berjalan masuk. Tak lama kemudian, seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai datang menghampiri suaminya. Mata Hana membelalak. Tangannya gemetar saat melihat Adrian tersenyum hangat pada wanita itu. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Hana menahan napas. Ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Sesuatu benar-benar sedang terjadi. Hana masih terpaku di dalam mobilnya. Hatinya berdebar kencang. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu bukan apa yang ia pikirkan. Bahwa mungkin Adrian hanya bertemu rekan kerja atau teman lama. Tapi cara Adrian menatap wanita itu, cara mereka tertawa bersama, semuanya membantah harapan kecil di hatinya. Hana mengamati lebih lama, berharap ada sesuatu yang bisa menjelaskan situasi ini. Namun, semakin lama ia melihat, semakin jelas kebenaran yang menusuk hatinya. Wanita itu menyentuh lengan Adrian dengan penuh keakraban, dan suaminya tidak menepisnya. Bahkan, Adrian tampak menikmati momen itu. Air mata mulai menggenang di mata Hana. Ia menggigit bibirnya, menahan isak tangis yang ingin meledak. Perasaan sakit, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu. Ia merasa bodoh karena selama ini tetap setia pada seseorang yang bahkan tidak lagi menganggapnya ada. Tak ingin terlihat, Hana segera menyalakan mobilnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Matanya kabur oleh air mata yang mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Malam itu, ia menyadari satu hal yang mengubah hidupnya selamanya. Adrian bukan lagi miliknya. Sesampainya di rumah, Hana terduduk di sofa. Jantungnya terasa berat. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah ia menghadapi Adrian? Ataukah ia harus diam dan menunggu hingga kebenaran terungkap dengan sendirinya? Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Luka ini akan terus menganga, dan cepat atau lambat,
Ia harus mengambil keputusan besar. Pagi harinya, Hana bangun dengan mata sembab. Ia hampir tidak tidur semalaman. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan Adrian dan wanita itu. Hatinya masih berat. Tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa diam saja. Saat Adrian duduk di meja makan, Hana mencoba bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, meskipun tangannya gemetar. Adrian, seperti biasa, hanya fokus pada ponselnya. "Kamu sibuk akhir-akhir ini?" ucap Hana mencoba membuka pembicaraan. Adrian mendongak sebentar, lalu mengangguk. "Banyak pekerjaan di kantor." Hana menahan napas. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi takut jawaban yang ia dapatkan akan lebih menyakitkan. Namun, keberaniannya muncul seiring dengan rasa sakit di hatinya. "Siapa wanita itu, Adrian?" tanyanya tiba-tiba. Adrian yang sedang menyendokkan nasi ke mulutnya langsung terhenti. Ekspresinya berubah kaku. "Wanita siapa?" tanyanya dengan nada datar. Tapi sorot matanya jelas menunjukkan keterkejutan. "Wanita yang kamu temui tadi malam di kafe." Hana menatap suaminya lekat-lekat. "Aku melihat kalian berdua." Adrian terdiam beberapa saat. Lalu, bukannya menjelaskan, ia justru meletakkan sendok dan menatap Hana dengan ekspresi dingin. "Kenapa kamu mengikutiku?" tanyanya tajam. Hana tercengang. Alih-alih merasa bersalah, Adrian justru membalikan keadaan. Ada sesuatu dalam nada suaminya yang membuat perut Hana terasa mual. "Aku tidak mengikutimu," jawab Hana pelan. "Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih istrimu?" Adrian menatap Hana tanpa ekspresi. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka berdua. Lalu, dengan suara yang nyaris berbisik, Adrian berkata sesuatu yang membuat hati Hana hancur berkeping-keping. "Aku tidak tahu, Hana. Aku benar-benar tidak tahu lagi." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Hana bayangkan. Sesuatu telah berubah di antara mereka, dan ia tidak yakin apakah masih ada jalan kembali. Hana menatap Adrian dengan perasaan bercampur aduk. Dadanya sesak, kepalanya pening, dan hatinya seakan remuk berkeping-keping. Jawaban Adrian barusan membuatnya sadar bahwa hubungan mereka mungkin sudah sampai di ujung jalan. "Apa maksudmu, kau tidak tahu?" Suara Hana bergetar, nyaris tak terdengar. Adrian menatapnya dengan dingin. "Aku lelah, Hana. Aku lelah dengan semua ini." Hana menggigit bibirnya, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Selama ini, ia berusaha menjadi istri yang baik, berusaha memahami kesibukan Adrian, berusaha menutup mata terhadap sikapnya yang semakin menjauh. Namun kini, semua seolah tidak ada artinya lagi. "Apa ada orang lain?" tanyanya akhirnya, meskipun ia takut mendengar jawabannya. Adrian tidak segera menjawab. Matanya menghindari tatapan Hana, seolah menyembunyikan sesuatu. Hana menelan ludah. Keheningan Adrian sudah cukup menjadi jawaban baginya. Seketika, tubuhnya terasa lemas. Ia mengeratkan genggamannya di atas meja, mencoba menahan gemetar yang menyerang seluruh tubuhnya. "Sejak kapan?" bisiknya. Adrian menarik napas panjang. "Hana, aku tidak ingin bertengkar. Kita bisa bicara nanti." Namun bagi Hana, nanti sudah tidak ada artinya lagi. Luka itu sudah terlanjur terbuka, dan ia tidak yakin apakah ada cara untuk menutupnya kembali. Hana masih duduk terpaku di kursinya. Kata-kata Adrian terus bergema di kepalanya. "Aku lelah, Hana," seolah menjadi palu yang menghantam hatinya berulang kali. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang membuatnya hampir kehilangan kendali adalah cara Adrian menghindari pertanyaannya. Suaminya tidak mengonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal. Itu sudah cukup untuknya. "Apa dia lebih baik dariku?" tanya Hana. Suaranya nyaris tak terdengar. Adrian menghela napas, mengusap wajahnya dengan kasar. "Hana, aku tidak mau membahas ini sekarang." Tapi Hana tidak bisa menunggu. Ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. "Aku hanya ingin tahu," lanjutnya, kali ini dengan suara lebih tegas. "Seberapa besar aku sudah gagal dalam pernikahan kita sampai kau merasa perlu mencari orang lain?"
Adrian berdiri dari kursinya, mengacak rambutnya dengan frustasi. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik. Aku merasa berbeda. Hana tertawa getir. Berbeda. Adrian menatapnya sejenak, lalu memalingkan wajahnya. Aku merasa hidupku stagnan. Hana, aku merasa terjebak. Jantung Hana berdenyut sakit. Terjebak? Dalam apa? Dalam pernikahan kita. Adrian diam. Itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Hana. Matanya panas. Dadanya seperti dihantam benda berat. Ia menelan tangisnya, menolak menunjukkan kelemahannya di depan pria yang bahkan tidak lagi yakin dengan hubungannya. Setelah beberapa saat hening, Hana menarik napas panjang. Baiklah, katanya akhirnya, suaranya datar. Jika aku adalah jebakan bagimu, aku akan membiarkanmu bebas. Adrian mendongak, terlihat sedikit terkejut. Maksudmu? Hana menatapnya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Tapi kali ini, ada ketegasan di sana. Aku tidak akan memohon. Jika kau ingin pergi, silakan. Tapi ingat, Adrian, jangan pernah kembali ketika kau sadar bahwa kau telah menghancurkan sesuatu yang tidak bisa kau perbaiki lagi. Dengan itu, Hana berbalik, meninggalkan Adrian yang terdiam di ruang makan. Tapi hatinya berteriak. Ia tahu ini belum berakhir. Hana mengunci diri di kamar, duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. Kata-kata Adrian terus terngiang di kepalanya. Perasaannya yang berubah, keinginannya untuk bebas. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan isakan, tapi rasa sakit itu terlalu besar untuk disembunyikan. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselnya membuatnya tersentak. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan melihat sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau pantas tahu kebenarannya. Di bawahnya, ada satu foto yang langsung membuat napas Hana tercekat. Foto Adrian dan wanita itu, berpegangan tangan di sebuah restoran mewah, dengan senyum bahagia yang sudah lama tidak pernah ia lihat di wajah suaminya. Jantung Hana seakan berhenti berdetak. Tangannya melemah, hampir saja menjatuhkan ponsel dari genggamannya. Siapa yang mengirim ini? Dan kenapa sekarang? Seketika, emosinya meledak. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari kamar dan berjalan cepat ke ruang tamu, di mana Adrian masih duduk di sofa dengan wajah gelisah. Apa ini? Suara Hana bergetar saat ia melemparkan ponselnya ke pangkuan Adrian. Adrian melihat layar ponsel itu dan wajahnya langsung pucat. Seketika, ia berdiri. Hana, aku bisa menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan, bentak Hana. Suaranya pecah oleh emosi yang selama ini ia pendam. Jadi benar. Kau memang berselingkuh. Adrian terdiam, tapi keheningannya sudah cukup sebagai jawaban. Hana tertawa miris. Air matanya kembali jatuh. Aku benar-benar bodoh. Ya? Aku bertahan. Aku mencoba memahami, aku menutup mata, tapi pada akhirnya, aku hanya istri yang kau campakkan begitu saja. Adrian mengulurkan tangan, mencoba mendekatinya. Hana, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Hana mundur selangkah, menatapnya dengan penuh kepedihan. Kalau kau tidak ingin menyakitiku, kenapa kau lakukan ini, Adrian? Kenapa? Suaminya tidak bisa menjawab. Hana menarik napas dalam, mencoba menguatkan dirinya. Baik, kalau ini yang kau inginkan. Ia menelan ludah, lalu dengan suara yang tegas, ia berkata, kita akhiri semuanya. Adrian menatapnya, terkejut. Hana, tinggalkan aku. Adrian tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, membeku. Seperti baru menyadari bahwa ia baru saja menghancurkan sesuatu yang berharga. Hana berbalik, berjalan menuju kamar. Tapi sebelum ia menutup pintu, ia mengatakan sesuatu yang menjadi pukulan terakhir untuk Adrian. Aku mencintaimu, Adrian. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Adrian merasakan kehilangan yang sebenarnya.
Hana duduk di dalam kamar dengan tatapan kosong. Semalam, ia telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, mengakhiri semuanya dengan Adrian. Tapi mengucapkan sesuatu dan benar-benar menghadapinya adalah dua hal yang berbeda. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan gejolak emosinya. Namun, air mata tetap saja jatuh. Selama bertahun-tahun, ia mengorbankan banyak hal demi rumah tangganya. Tapi sekarang, semua itu berakhir dalam sekejap. Pagi itu, Hana tidak keluar kamar. Ia bisa mendengar suara langkah Adrian di luar, suara koper yang diseret, dan pintu rumah yang terbuka lalu tertutup. Ia tidak perlu melihat untuk tahu bahwa Adrian telah pergi. Setelah beberapa saat terdiam, Hana mengambil ponselnya. Ada beberapa pesan masuk dari sahabatnya. Livia. Livia. Hana, aku dengar tentang Adrian. Kamu baik-baik saja. Livia. Aku tahu ini pasti berat, tapi kamu nggak sendiri. Aku di sini buat kamu. Livia. Ayo ketemu hari ini? Keluar sebentar. Udara segar bisa membantu. Hana menatap layar ponselnya. Ia ragu. Apa ia sudah siap bertemu orang lain? Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa mengurung diri hanya akan membuatnya semakin tenggelam dalam kesedihan. Akhirnya, ia mengetik balasan singkat. Hana. Baiklah, kita ketemu siang ini. Siang itu, Hana bertemu Livia di sebuah kafe kecil di dekat rumahnya. Begitu melihat sahabatnya, Livia langsung memeluknya erat. Ya Tuhan, Hana, kamu kelihatan lelah, ujar Livia dengan nada khawatir. Hana hanya tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, katanya, meskipun dalam hatinya ia tahu itu bohong. Mereka duduk di sudut kafe, memesan minuman, lalu mulai berbincang. Livia, yang selalu blak-blakan, langsung bertanya. Jadi, Adrian benar-benar pergi? Hana mengangguk. Aku yang meminta dia pergi. Livia menatapnya, lalu menggenggam tangannya. Aku bangga sama kamu. Han, ini pasti nggak mudah, tapi kamu berani mengambil keputusan. Hana tersenyum lemah. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar atau tidak. Aku hanya tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Livia mengangguk. Dan sekarang, saatnya kamu memikirkan dirimu sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan setelah ini? Pertanyaan itu membuat Hana terdiam. Selama ini, hidupnya hanya berputar di sekitar Adrian dan rumah tangga mereka. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Livia tersenyum. Kalau begitu, kita cari tahu bersama. Yang penting, kamu jangan merasa sendiri. Aku selalu ada buat kamu. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Hana merasa sedikit lebih ringan. Ia masih terluka, masih hancur. Tapi setidaknya ia tahu satu hal, ia tidak sendiri. Dan ini adalah langkah pertamanya untuk bangkit. Hana menatap bayangannya di cermin. Mata sembab dan wajah pucat membuatnya nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Sudah berapa lama ia mengabaikan dirinya? Berapa lama ia hidup hanya untuk menyenangkan orang lain? Hari ini, ia memutuskan untuk keluar dari kebiasaan lamanya. Setelah pertemuannya dengan Livia kemarin, Hana mulai berpikir. Selama ini, ia menghabiskan hidupnya sebagai seorang istri yang patuh, selalu berusaha menjaga rumah tangganya tetap utuh. Tapi sekarang, ketika semuanya sudah berakhir, siapa dirinya sebenarnya? Ia membuka lemari dan mengeluarkan beberapa baju yang sudah lama tidak ia pakai. Baju yang dulu sering ia kenakan sebelum menikah. Gaun simpel berwarna biru tua itu terasa asing di tubuhnya, tapi juga membawa sedikit nostalgia. Setelah bersiap, ia mengambil ponsel dan menghubungi Livia. Hana, aku ingin coba melakukan sesuatu yang baru hari ini. Kamu mau ikut? Livia, tentu. Aku akan menjemputmu dalam 20 menit. Setengah jam kemudian, mereka sudah berada di sebuah studio seni kecil di pusat kota. Livia membawa Hana ke sini dengan alasan sederhana. Mungkin seni bisa membantumu menyalurkan perasaan. Di dalam studio, berbagai lukisan dan karya seni terpajang di dinding.
Ada juga beberapa orang yang sibuk melukis di atas kanvas mereka. Hana menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Ia belum pernah mencoba melukis sebelumnya, tapi entah kenapa, melihat warna-warna di kanvas membuat hatinya sedikit lebih tenang. Coba aja, ujar Livia sambil menyerahkan kuas padanya. Hana menghela napas dan mulai menggambar garis-garis di atas kanvas. Awalnya ragu, tapi lama-kelamaan, ia mulai menikmati setiap goresannya. Ia tidak peduli apakah hasilnya bagus atau tidak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melakukan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Saat ia menyelesaikan lukisannya, ia tersenyum kecil. Gambar itu mungkin tidak sempurna, tapi ia melihat sesuatu di dalamnya. Perasaan yang selama ini ia pendam, yang akhirnya bisa ia lepaskan dalam bentuk warna dan garis. Livia menatap lukisan itu dan tersenyum. Aku rasa kamu menemukan sesuatu yang bisa membuatmu bahagia. Hana menatap hasil karyanya, lalu menatap dirinya di cermin yang tergantung di ruangan itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan seseorang yang perlahan-lahan mulai menemukan kembali dirinya sendiri. Dan itu adalah awal yang baik. Hana menggenggam kuasnya erat-erat. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi hatinya terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Melukis semalam telah membuka sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama terkubur oleh perasaan takut dan keraguan. Hari ini, ia bertekad untuk melangkah lebih jauh. Saat duduk di meja makan, Hana menatap Adrian yang sedang sibuk dengan ponselnya. Biasanya, ia akan diam dan membiarkan keheningan menguasai mereka. Namun, kali ini berbeda. Aku akan keluar siang ini, ucap Hana dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Adrian mengangkat alis, sekilas menatapnya sebelum kembali fokus ke layar. Keluar kemana? Bertemu teman. Adrian terdiam sejenak. Livia. Hana mengangguk. Ia tidak menyangka Adrian masih mengingat nama sahabatnya itu. Kau sering pergi belakangan ini. Nada suara Adrian terdengar sedikit berbeda. Bukan marah, bukan pula peduli. Hanya sekadar observasi, seolah ia mulai menyadari perubahan dalam diri Hana. Hana tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan berdiri. Aku pergi dulu. Di sebuah kafe kecil yang tenang, Hana duduk bersama Livia. Kali ini, bukan hanya sekadar berbincang, tapi untuk membicarakan sesuatu yang lebih serius. Aku ingin mencoba bekerja, ucap Hana. Livia menatapnya dengan antusias. Serius? Itu ide bagus. Kau ingin mencoba apa? Hana menghela napas. Ia belum sepenuhnya yakin, tapi ada keinginan kuat dalam hatinya. Dulu sebelum menikah, aku suka menulis. Aku ingin mencoba lagi. Mungkin menulis artikel atau cerita. Livia tersenyum lebar. Kau pasti bisa. Aku punya beberapa kenalan di media online. Mungkin mereka butuh penulis lepas. Aku bisa coba tanyakan. Hana menatap sahabatnya dengan mata berbinar. Ini adalah pertama kalinya ia merasa benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, tanpa takut akan reaksi Adrian atau siapapun. Ia tidak tahu apakah ini akan berhasil. Tapi setidaknya, ia telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini ia rindukan. Dan itu sudah cukup untuk sekarang. Hana duduk di depan laptop. Jari-jarinya melayang di atas keyboard. Sudah lebih dari 1 jam ia menatap layar kosong, mencoba menulis sesuatu, tapi pikirannya terus melayang. Ini adalah kesempatan yang sudah lama ia impikan. Namun rasa takut masih menghantuinya. Apa aku benar-benar bisa melakukan ini? Gumamnya pelan. Livia telah menghubungkannya dengan seorang editor di media online yang bersedia memberikan kesempatan pada Hana untuk menjadi penulis lepas. Namun, syaratnya adalah ia harus mengirimkan 1 artikel percobaan sebelum bisa resmi bergabung. Hana menarik napas dalam dan menutup matanya sejenak. Ia mengingat kembali bagaimana dulu menulis membuatnya bahagia, sebelum pernikahannya dengan Adrian mengubah segalanya. Ia ingat bagaimana kata-kata mengalir dengan mudah dari pikirannya, bagaimana imajinasinya begitu bebas. Dengan tekad baru, ia mulai mengetik. Beberapa hari kemudian, Hana menerima email dari editor.
Tangannya bergetar saat ia membuka pesan itu. Selamat, tulisan Anda memiliki potensi besar. Kami ingin bekerja sama dengan Anda. Mata Hana membelalak. Ia membaca ulang email itu berulang kali untuk memastikan ia tidak salah paham. Ia benar-benar diterima. Perasaan bahagia dan bangga mengalir dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dihargai, merasa mampu. Ini adalah awal baru baginya, bukan lagi sebagai istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai seorang wanita yang menemukan kembali dirinya sendiri. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia sadar satu hal, Adrian tidak tahu tentang ini. Dan entah mengapa, ia merasa belum siap untuk memberitahunya. Hari itu, Hana bangun dengan perasaan berbeda. Ada semangat yang menyala dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Ia kini seorang penulis lepas. Ia memiliki sesuatu yang bisa ia banggakan, sesuatu yang benar-benar miliknya. Namun, meskipun hatinya berbunga-bunga, ada satu hal yang masih mengganjal, Adrian. Hana belum memberitahu suaminya tentang pekerjaan barunya. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu Adrian mungkin tidak akan peduli. Atau lebih buruk lagi, ia mungkin akan meremehkannya. Saat sarapan, seperti biasa, Adrian sibuk dengan ponselnya. Hana menatapnya sejenak, mencoba menimbang apakah ini waktu yang tepat untuk berbicara. Aku dapat pekerjaan, ucap Hana akhirnya. Adrian tidak langsung merespons. Ia mengangkat kepalanya, menatap Hana sekilas, lalu kembali menatap layar. Oh ya? Pekerjaan apa? Hana menggenggam sendoknya erat. Menulis. Aku menjadi penulis lepas untuk sebuah media online. Kali ini, Adrian benar-benar mendongak. Dahinya sedikit berkerut, seolah memproses informasi itu. Kau menulis? Untuk apa? Hana menelan ludah. Untuk media berita dan cerita. Aku dulu suka menulis sebelum menikah. Jadi aku ingin mencobanya lagi. Adrian terdiam sejenak, lalu terkekeh pelan. Kau yakin? Bukankah itu hanya buang-buang waktu? Berapa sih mereka membayarmu? Hana merasakan sesuatu mencubit hatinya. Ia sudah menduga reaksi Adrian tidak akan menyenangkan. Tapi mendengar suaminya meremehkannya tetap membuatnya sakit hati. Setidaknya, aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Balas Hana, suaranya lebih tegas dari yang ia kira. Adrian menatapnya, sedikit terkejut dengan responsnya. Namun, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menghela napas dan kembali fokus pada ponselnya. Hana menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada luka, tapi juga ada kemenangan kecil dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak membiarkan Adrian menginjak-injak mimpinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak peduli apakah Adrian mendukungnya atau tidak. Hari-hari Hana kini lebih sibuk dari sebelumnya. Setiap pagi, setelah Adrian berangkat kerja, ia akan duduk di depan laptopnya, menulis artikel dan cerita yang semakin banyak diminati pembaca. Komentar-komentar positif yang masuk memberinya semangat baru. Namun, semakin ia sibuk, semakin ia menyadari satu hal, ia mulai merasa bebas. Dulu, setiap harinya hanya diisi dengan menunggu Adrian pulang, berharap ia akan bersikap hangat seperti dulu. Tapi sekarang, Hana tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu atau berharap. Ia memiliki dunianya sendiri, sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Suatu malam, ketika ia sedang menyelesaikan sebuah tulisan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang tidak ia kenal. Aku sangat menyukai tulisanmu. Ceritamu terasa begitu nyata. Apakah ini berdasarkan kisah pribadimu? Hana tersenyum kecil. Ia sering mendapat pesan seperti ini. Sejak ia mulai menulis cerita bertema hubungan rumah tangga, banyak pembaca yang merasa terhubung dengannya. Ia membalas singkat. Terima kasih sudah membaca. Mungkin saja, mungkin tidak. Tiba-tiba, suara pintu terbuka. Adrian masuk dengan langkah malas, melempar jasnya ke sofa. Lagi apa? Tanyanya. Suaranya terdengar lelah. Menulis. Jawab Hana tanpa menoleh. Adrian menghela napas,
lalu duduk di sofa. "Kamu makin sibuk sekarang," komentarnya. Nadanya terdengar sedikit sinis. Hana hanya tersenyum tipis. "Ya, aku menikmatinya." Adrian menatapnya lama. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Sesuatu yang belum pernah Hana lihat sebelumnya. Apakah itu kecemburuan? Atau mungkin ketakutan? Hana tidak tahu pasti. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang hanya menunggu seseorang mencintainya. Ia akan mencintai dirinya sendiri, lebih dari siapapun. Adrian duduk di sofa, memperhatikan Hana yang sibuk dengan laptopnya. Sudah berhari-hari ia merasa ada sesuatu yang berubah dari istrinya. Dulu, Hana selalu menunggu kepulangannya dengan penuh harap. Tapi kini, ia bahkan tidak lagi bertanya kapan Adrian pulang. Tatapan mata Hana yang dulu dipenuhi rasa cinta, kini lebih tenang, lebih mandiri. Adrian menghela napas. "Kamu nggak capek terus-terusan menulis?" Tanyanya mencoba memulai percakapan. Hana menoleh sekilas, tersenyum tipis. "Aku suka. Aku merasa punya sesuatu yang berarti dalam hidupku." Jawaban itu menusuk Adrian. Sejak kapan Hana merasa hidupnya berarti bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang lain? Apa menulis membuatmu lupa waktu? Lanjutnya. Hana mengangkat bahu, tetap fokus pada layar laptopnya. "Aku justru merasa lebih hidup." Adrian terdiam. Sesuatu dalam hatinya terasa tidak nyaman. Dulu, ia berpikir bahwa Hana akan selalu ada untuknya, selalu menunggu dan menginginkannya. Tapi sekarang, ia tidak yakin lagi. Perasaan itu semakin kuat saat ia mendengar ponsel Hana bergetar. Sekilas, Adrian melihat nama yang tidak ia kenal muncul di layar. Hana tersenyum kecil sebelum membalas pesan itu, lalu melanjutkan mengetik seolah tidak terjadi apa-apa. Siapa yang mengiriminya pesan? Kenapa Hana tersenyum seperti itu? Untuk pertama kalinya, Adrian merasakan sesuatu yang asing dalam dirinya, rasa takut kehilangan. Namun, apakah itu datang karena ia masih mencintai Hana? Atau hanya karena ia tidak siap melihat Hana bahagia tanpanya? Adrian duduk di dalam mobilnya, memandangi layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Sejak kapan ia mulai merasa tidak tenang setiap kali melihat Hana sibuk dengan dunianya sendiri? Dulu, ia berpikir bahwa Hana akan selalu menunggunya di rumah, tetap menjadi istri yang patuh dan penuh pengertian. Namun sekarang, wanita itu semakin jauh dari genggamannya. Adrian mengetuk-ngetukkan jarinya di setir. Gelisah. Di saat yang sama, sebuah nama muncul di layar ponselnya. Nadia. Ia menatap nama itu lama. Wanita yang selama ini menjadi pelariannya. Yang dulu ia pikir bisa memberikan kebahagiaan lebih dari Hana. Tapi entah kenapa, semakin lama ia bersama Nadia, semakin ia merasa kosong. Adrian menghela napas panjang. Perlahan, ia menekan tombol untuk mengabaikan panggilan itu. Sementara itu, di rumah, Hana sedang menyeduh teh saat ponselnya kembali bergetar. Pesan masuk dari seseorang yang belakangan ini sering menghubunginya. "Terima kasih sudah berbagi kisah melalui tulisanmu. Aku merasa kamu mengerti perasaan banyak wanita di luar sana. Aku harap kamu terus menulis." Hana tersenyum kecil. Ia tidak tahu siapa pria itu. Hanya seorang pembaca yang selalu memberikan dukungan terhadap tulisannya. Tapi yang pasti, pria itu membuatnya merasa dihargai. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari Adrian. Saat Hana duduk menikmati tehnya, pintu rumah terbuka. Adrian melangkah masuk. Raut wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. "Kamu masih suka teh melati?" tanyanya tiba-tiba. Hana menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Iya, kenapa?" Adrian tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Hana lama, seolah berusaha mengingat sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Perasaan bersalah mulai menyelinap di hatinya. Apakah ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada yang selama ini ia sadari? Adrian duduk di ruang tamu. Matanya terus memperhatikan Hana yang sibuk di dapur. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Cara ia berbicara, caranya tersenyum, bahkan caranya mengabaikan kehadiran Adrian. Dulu, Hana selalu menunggunya pulang,
menyiapkan makan malam, dan menatapnya dengan penuh cinta. Tapi sekarang, kehangatan itu seperti menguap. "Kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini," ujar Adrian akhirnya, mencoba memulai percakapan. Hana menoleh sekilas, lalu kembali melanjutkan kegiatannya. "Iya, aku banyak kerjaan." Adrian mengernyit. "Kerjaan?" Hana mengangguk sambil membawa secangkir teh ke meja makan. "Aku mulai menulis lagi. Ada banyak orang yang suka baca tulisanku." Nada bangga dalam suara Hana membuat Adrian terdiam. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan bakat istrinya selama ini. Baginya, Hana hanya seorang istri yang setia menemani, bukan seseorang yang bisa berdiri sendiri dengan karyanya. "Bagus kalau kamu punya kesibukan," ucap Adrian akhirnya, mencoba menutupi perasaannya. Hana hanya tersenyum tipis. "Ya, sekarang aku sibuk." Jawaban itu seperti tamparan bagi Adrian. Ia tahu, kesibukan itu berarti Hana tak lagi terpaku padanya. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka berdua. Hingga akhirnya, Adrian menghela napas dan berkata pelan, "Hana, bisakah kita bicara?" Hana meletakkan cangkirnya, menatap suaminya dengan ekspresi datar. "Bicara soal apa?" Adrian menelan ludah. Ada sesuatu yang berat di tenggorokannya. "Tentang kita." Hana tersenyum kecil, senyum yang terasa asing bagi Adrian. "Kamu mau bicara tentang kita? Setelah sekian lama aku berusaha bicara tapi kamu tidak pernah mendengarkan." Adrian terdiam. Ia tidak punya jawaban untuk itu. "Kenapa baru sekarang, Adrian?" tanya Hana lagi, matanya menatap tajam. "Kenapa baru saat aku mulai menjalani hidupku sendiri? Kamu ingin bicara?" Adrian ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia ingin memperbaiki segalanya. Tapi kata-kata itu terasa begitu sulit keluar dari mulutnya. Hana menatap jam di tangannya, lalu bangkit dari kursinya. "Maaf, aku ada janji. Kita bicara lain kali saja." Adrian hanya bisa menatap punggung istrinya yang berjalan menjauh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata, ketakutan kehilangan wanita yang selama ini ia abaikan. Adrian duduk termenung di ruang tamu setelah Hana pergi. Perasaan hampa menyelimuti hatinya. Ia tak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan berada di posisi ini, menjadi seseorang yang diabaikan oleh istrinya sendiri. Dulu, Hana selalu menunggunya pulang, menanyakan kabarnya, dan berusaha membuatnya nyaman. Tapi sekarang, wanita itu tak lagi peduli. Dan lebih menyakitkan lagi, Hana tampak baik-baik saja tanpanya. Adrian menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga. Tak ingin terus terjebak dalam pikirannya sendiri, Adrian mengambil kunci mobilnya dan memutuskan untuk pergi. Ia ingin melakukan sesuatu, apapun, untuk mengubah keadaan. Sementara itu, Hana melangkah masuk ke sebuah kafe kecil tempat ia sering menghabiskan waktu untuk menulis. Di sudut ruangan, seorang pria paruh baya dengan rambut sedikit memutih sudah menunggunya. "Maaf, aku terlambat, Pak Anton," ucap Hana sambil tersenyum. Anton, editor yang telah membimbingnya sejak lama, mengangguk sambil menyodorkan secangkir kopi. "Tidak apa-apa, Hana. Aku justru ingin mengucapkan selamat. Artikelmu yang terakhir mendapat respon luar biasa. Banyak yang ingin tahu lebih banyak tentang kisahmu." Hana tersenyum kecil. "Aku hanya menulis apa yang kurasakan." Anton menatapnya dengan penuh pemahaman. "Terkadang, tulisan yang paling kuat adalah yang datang dari hati." Hana mengangguk. Ia merasa lega bahwa akhirnya ia bisa menemukan kebahagiaan dalam menulis. Sesuatu yang selama ini ia abaikan karena sibuk mempertahankan rumah tangga yang semakin goyah. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit keraguan. Apakah ia benar-benar sudah siap untuk meninggalkan semuanya? Malam itu, saat Hana pulang, ia menemukan Adrian sudah menunggunya di ruang tamu. Pria itu terlihat lelah, tapi ada sesuatu di matanya yang belum pernah Hana lihat sebelumnya. Kesungguhan. "Kita harus bicara, Hana," ucap Adrian pelan. Hana meletakkan tasnya dengan tenang. "Bicara soal apa?"
Adrian menarik napas dalam-dalam. Tentang kita. Tentang semua kesalahan yang sudah aku buat. Hana terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin mendengar. Tapi ada juga bagian lain yang ingin menghindar. Kenapa sekarang? Tanyanya akhirnya. Kenapa baru saat aku mulai bisa berdiri sendiri? Kamu ingin bicara? Adrian menundukkan kepala. Karena aku bodoh. Karena aku butuh kehilangan untuk menyadari betapa berharganya kamu. Hana menatap suaminya lama. Dulu, ia mungkin akan langsung luluh. Tapi sekarang, ia bukan lagi Hana yang sama. Adrian, ucapnya pelan. Aku butuh waktu. Adrian menggenggam tangannya dengan erat, seolah takut kehilangan. Aku akan menunggu. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku. Hana menarik napas panjang. Apakah ia benar-benar bisa memberikan kesempatan kedua? Hana duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang redup. Kata-kata Adrian terus terngiang di kepalanya. Aku akan menunggu. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku. Dulu, mendengar Adrian berkata seperti itu mungkin sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Tapi kini, luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk segera pulih. Ia menghela napas pelan. Perasaannya masih campur aduk. Hana tahu bahwa Adrian menyesal. Ia bisa melihat ketulusan di mata pria itu. Tapi apakah penyesalan cukup untuk menghapus semua sakit hati yang sudah ia alami? Keesokan paginya, Hana memutuskan untuk menemui sahabatnya, Livia. Di sebuah kafe kecil yang nyaman, mereka duduk berhadapan dengan secangkir kopi di tangan masing-masing. Kamu yakin dia benar-benar berubah? Tanya Livia sambil mengaduk kopinya. Hana mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Dia terlihat serius. Tapi, aku takut. Aku takut kalau aku percaya lagi. Aku akan terluka lagi. Livia menatapnya penuh simpati. Kamu punya hak untuk merasa seperti itu. Setelah semua yang terjadi, wajar kalau kamu ragu. Hana terdiam sejenak, lalu bertanya pelan. Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Livia tersenyum tipis. Aku akan bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih mencintainya? Karena kalau cinta itu sudah tidak ada, untuk apa bertahan? Hana mengangguk, tapi hatinya masih bimbang. Apakah ia masih mencintai Adrian? Atau perasaan itu sudah berubah menjadi sesuatu yang lain? Mungkin hanya kenangan yang sulit dilepaskan? Sementara itu, Adrian tak tinggal diam. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Ia menjemput Hana dari kantornya, mengajaknya makan siang, dan bahkan mulai membaca tulisan-tulisannya, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Hana bisa melihat usaha Adrian. Ia bisa merasakan bahwa pria itu berusaha memperbaiki semuanya. Tapi apakah itu cukup? Suatu malam, Adrian mengajak Hana berjalan-jalan ke taman tempat mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Mereka duduk di bangku kayu, di bawah pohon besar yang rimbun. Aku ingat kita sering kesini dulu, kata Adrian pelan. Hana tersenyum kecil. Iya, waktu itu kita masih sederhana. Hanya duduk dan mengobrol sudah cukup membuat kita bahagia. Adrian menghela napas. Aku ingin kita bisa kembali seperti itu, Hana. Hana menatapnya dalam. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Adrian. Adrian menunduk. Tapi, bisakah kita memulai lagi dari awal? Pertanyaan itu menggantung di udara, mengisi keheningan di antara mereka. Hana tahu bahwa keputusan ini ada di tangannya. Tapi apakah ia benar-benar siap untuk memberi Adrian kesempatan kedua? Hana menatap Adrian dalam diam. Malam itu, angin sepau-sepau berhembus lembut, tetapi hatinya terasa berat. Bisakah kita memulai lagi dari awal? Kata-kata Adrian terus terngiang di kepalanya. Hana ingin percaya bahwa semuanya bisa diperbaiki, bahwa cinta yang pernah mereka miliki masih bisa bertahan. Tapi luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Aku nggak tahu, Adrian. Hana akhirnya menjawab dengan suara pelan. Aku nggak bisa berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Adrian menggenggam tangannya. Aku tahu.
Aku nggak akan memaksamu. Hana, aku hanya ingin menunjukkan kalau aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Hana menarik napas panjang. Tapi bagaimana kalau aku sudah nggak bisa mencintaimu seperti dulu? Adrian terdiam. Matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam, tetapi ia tetap tersenyum kecil. Kalau memang itu yang kamu rasakan, aku akan menerima. Aku hanya ingin kamu bahagia, Hana. Hana tak menyangka Adrian akan berkata seperti itu. Dulu, pria itu selalu egois, selalu ingin semuanya berjalan sesuai keinginannya. Tapi kini, Adrian benar-benar berbeda. Tapi apakah perubahan ini cukup? Keesokan harinya, Hana memutuskan untuk mengambil waktu sendiri. Ia pergi ke rumah ibunya, tempat yang selalu memberinya ketenangan. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat. Kamu kelihatan lelah. Nak, ada apa? Hana tersenyum tipis. Aku bingung, Bu. Aku nggak tahu harus memilih apa. Sang ibu menuangkan teh hangat ke dalam cangkir Hana. Pilihlah apa yang membuat hatimu tenang. Hana, bukan karena kasihan, bukan karena takut, tapi karena kamu yakin itu yang terbaik untukmu. Hana menatap teh di tangannya. Pikirannya melayang. Selama ini, ia terlalu sibuk bertanya apakah Adrian pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi ia lupa bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia masih ingin bersama Adrian? Hana sadar, ini bukan hanya tentang memaafkan. Ini tentang memilih jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Dan ia harus segera mengambil keputusan. Hana duduk di teras rumah ibunya, menatap langit senja yang mulai berubah jingga. Hatinya masih penuh kebimbangan. Adrian telah meminta kesempatan kedua. Tetapi apakah ia bisa benar-benar mempercayainya lagi? Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Adrian. Aku tahu ini sulit untukmu. Aku akan menunggumu, seberapa lama pun. Hana menggenggam ponselnya erat. Kata-kata Adrian terdengar tulus. Tetapi apakah kejujuran bisa menghapus semua luka yang pernah ada? Ibunya duduk di sampingnya, menyesap teh hangat. Apa yang kamu pikirkan, Hana? Hana menghela napas. Aku takut, Bu. Aku takut kalau aku memilih kembali. Aku hanya akan terluka lagi. Sang ibu tersenyum lembut. Takut itu wajar. Nak, tapi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apa kamu masih mencintainya? Hana terdiam. Cinta? Apakah ia masih memiliki perasaan itu? Dulu, Adrian adalah dunianya. Tapi setelah semua yang terjadi, ia belajar bahwa hidupnya tak hanya bergantung pada satu orang. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya, sesuatu yang dulu tidak ia sadari. Ia menutup matanya, merasakan apa yang ada di hatinya. Dan untuk pertama kalinya, ia menemukan jawabannya. Hana menatap ibunya dengan mata yang kini lebih mantap. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hana berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Sudah lama ia tidak melihat matanya sendiri dengan penuh keyakinan seperti ini. Hari ini, ia akan menghadapi Adrian untuk terakhir kalinya. Bukan untuk memberi jawaban yang ia inginkan, tetapi untuk mengungkapkan keputusannya. Ketika Hana tiba di sebuah kafe tempat mereka berjanji bertemu, Adrian sudah duduk di sana dengan ekspresi tegang. Saat melihatnya, lelaki itu segera berdiri. Hana! Suaranya terdengar penuh harapan. Hana menarik napas dalam. Adrian, aku datang untuk mengatakan sesuatu yang sudah kupikirkan baik-baik. Adrian mengangguk, menunggunya berbicara. Aku menghargai usahamu untuk berubah, dan aku percaya bahwa mungkin kamu benar-benar menyesali apa yang telah terjadi. Hana menatap langsung ke matanya. Tapi aku tidak bisa kembali padamu. Adrian tampak terkejut. Hana, aku... Hana menggeleng. Aku mencintaimu. Dulu. Tapi sekarang aku belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan akan dikhianati lagi. Aku butuh kehidupan yang lebih tenang, yang tidak terus-menerus dipenuhi luka dari masa lalu. Adrian menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Ia tampak berusaha menerima kenyataan yang baru saja Hana katakan. Aku mengerti.
bisiknya pelan. Hana tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Ia bangkit dari kursinya, bersiap untuk pergi. Tapi sebelum pergi, ia berkata, "Terima kasih, Adrian, untuk cinta yang dulu pernah ada. Tapi sekarang, aku harus melangkah ke depan." Dan dengan itu, Hana meninggalkan kafe, meninggalkan masa lalunya, dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Hana melangkah keluar dari kafe dengan hati yang jauh lebih ringan. Angin sore menyapu wajahnya, membawa serta perasaan lega yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Setelah pertemuannya dengan Adrian, Hana memutuskan untuk fokus pada hidupnya sendiri. Ia kembali menekuni pekerjaannya yang sempat terbengkalai, mengejar impian yang dulu ia lupakan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga yang akhirnya runtuh. Suatu pagi, Hana duduk di meja kerja di sebuah kantor baru yang menerimanya dengan tangan terbuka. Ia tersenyum puas melihat namanya tertera di kartu identitasnya. Hana, seorang wanita mandiri yang tidak lagi terikat oleh luka lama. Namun, di saat ia mulai menemukan ritme barunya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Adrian. "Aku berharap kamu bahagia, Hana. Aku benar-benar menyesal. Jika suatu hari kita bertemu lagi, aku harap aku bisa menatap matamu tanpa rasa bersalah." Hana menatap layar ponselnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia tidak membalas pesan itu, tapi di dalam hatinya, ia telah memberikan jawaban. Ia sudah memilih jalannya sendiri, dan kali ini, ia tidak akan menoleh ke belakang. Hari-hari Hana kini dipenuhi dengan kesibukan yang menyenangkan. Ia mulai menikmati pekerjaannya, bertemu dengan orang-orang baru, dan menemukan kembali gairah hidup yang sempat hilang. Suatu hari, ketika sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria di sebuah kedai kopi yang sering ia kunjungi. Pria itu, Arfan, adalah teman kuliah yang dulu sempat dekat dengannya. "Hana," Arfan menyapa dengan tatapan tak percaya. "Aku hampir tidak mengenalimu." Hana tersenyum. "Arfan? Sudah lama sekali ya." Percakapan pun mengalir begitu saja. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang kesulitan yang mereka lalui, dan bagaimana mereka bisa sampai di titik ini. "Aku selalu ingat," kata Arfan sambil menyesap kopinya. "Dulu kamu selalu bilang ingin membangun hidup yang penuh makna. Dan sekarang, aku melihat kamu sudah melakukannya." Hana terdiam sejenak. Kata-kata Arfan mengingatkannya bahwa dirinya masih berharga, bahwa meskipun ia pernah jatuh, ia tetap bisa bangkit. Saat ia berpamitan dan melangkah keluar dari kedai kopi, ada perasaan hangat yang menyelimuti hatinya. Mungkin, tanpa ia sadari, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan Hana dengan Arfan. Mereka sering bertemu, menghabiskan waktu bersama, dan berbagi cerita tentang masa lalu dan impian masa depan. Berbeda dengan hubungan Hana sebelumnya, kali ini semuanya terasa ringan dan alami. Suatu sore, mereka duduk di taman kota, menikmati semilir angin yang lembut. Arfan menatap Hana dengan penuh keseriusan. "Kamu tahu, Hana," ucapnya perlahan. "Aku melihat bagaimana kamu telah melewati banyak hal. Tapi yang aku kagumi adalah bagaimana kamu tetap kuat dan tidak membiarkan masa lalu mendikte hidupmu." Hana tersenyum. Dulu, ia berpikir hidupnya berakhir setelah pengkhianatan Adrian. Namun sekarang, ia sadar bahwa perpisahan itu justru menjadi awal bagi sesuatu yang lebih baik. "Aku hanya ingin bahagia, Arfan," jawabnya dengan tulus. "Dan aku akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan itu datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain." Arfan menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu, jika kamu mengizinkan." Hana menatapnya, hatinya penuh dengan kehangatan. Kali ini, ia tidak terburu-buru. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi dirinya, karena ia sudah merasa utuh. "Tidak ada yang perlu terburu-buru," kata Hana, tersenyum. "Mari kita jalani semuanya dengan alami." Arfan mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hana merasa benar-benar damai.
Masa lalunya tidak lagi menjadi bayang-bayang yang menghantuinya, melainkan sebuah pelajaran berharga yang membawanya ke tempat yang lebih baik. Hana akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari: kedamaian, kebebasan, dan kesempatan untuk menciptakan kisah barunya sendiri. Tamat.